Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba ngasih psikolog trading. Ini psikolog yang saya sering alami juga ya, apalagi untuk trader-trader pemula di saat seperti ini, apalagi yang hari ini kemarin-kemarin pakai margin. Karena prediksi saya bahwa IHSG saat ini terkoreksi, itu ada dua kemungkinan katalis penyebab daripada koreksi ini adalah yang pertama yaitu para trader pemula itu pakai margin, dan ada aturan baru bahwa margin itu ada pembatasan untuk saham-saham tertentu. Terus kemudian katalis kedua bahwa IHSG ini turun yaitu tentang pembatasan kembali karena COVID-19 mulai meningkat. Itu menurut saya ada dua itu penyebab daripada IHSG ini turun. Yang tidak terlihat, yang masih dalam tanda tanya saya, bahwa orang-orang yang saat katakanlah yang big money yang masuk di dalam saham sekarang sudah menikmati cuan. Jadi mereka keluar secara perlahan-lahan dalam jumlah yang cukup lumayan. Karena apa? Karena secara psikologis bahwa di bulan Februari ini secara siklusnya itu memang saham itu akan mulai koreksi. Jadi mereka udah pada keluar duluan. Ini menurut saya. Karena di sini di chart IHSG itu saya melihat, kalau di chart saya, nggak tahu di chartnya teman-teman ya, saya menemukan sebuah gap kecil di sini, dan ini sekarang berhasil ditutup. Karena kemarin supportnya adalah di MA20, yaitu di warna biru ini, di sekitar 625, 250 atau sekitar 6.260 itu bisa ditembus. Nah, menurut saya ini dia berada di supportnya, itu area ini yang berwarna ini warna biru apa ya, telur bebek lah, warna telur bebek ini. Di sini ini dia akan mengalami konsolidasi. Nah, konsolidasinya di sini dia akan naik turun, dan apakah dia akan jebol ke bawah di area ini. Kalau jebol ke bawah, support terdekat adalah warna yang di bawahnya ini di MA60. Dan ini pun kalau jebol, ya kemungkinan kita akan turun lebih dalam. Tapi itu membutuhkan sesuatu yang berita atau kondisi yang menurut saya harus ada yang lebih besar daripada COVID-19 ini untuk kembali menurunkan IHSG ini di angka 5.000, di bawah 5.800. Itu harus membutuhkan suatu katalis yang kondisi ekonomi atau global itu yang butuh yang sangat besar sekali ya beritanya. Mungkin muncul wabahnya atau perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan atau negara mengalami kekacauan, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini ya untuk IHSG kenapa turun. Terus apa langkah kita yang harus kita lakukan, yaitu yang sudah punya saham silahkan, maksudnya seperti ini, jangan melakukan average down dulu.
Kita tunggu sampai IHSG apakah dia mantul keluar dari area yang saya kasih warna biru telur bebek ini ya. Apakah dia mantul di sini, kembali di atas MA20, atau dia masih berada di sini. Ya, kalau memang di sini mau melakukan average down, lakukanlah average down dengan secara perlahan-lahan. Jadi, Anda bisa melakukan average down dengan cara perlahan-lahan. Terus kemudian yang belum punya, bisa mencari saham-saham yang mulai kembali dinaikkan untuk mendorong IHSG ini. Contohnya, kalau saat ini saya untuk sahamnya, kita coba ISAT ya. Ya, ini ISAT seperti ini, dia berada di support-nya dan kembali mantul ya. Ini tadi dia sempat ke bawah, support-nya adalah di sini, terus kemudian dia kembali mantul. Nah, kita tunggu di MA5-nya apakah dia kuat, yaitu dengan di MA5-nya 545 ya. Apakah dia akan kembali naik di sini, dan dia kembali naik dengan volume yang cukup besar, maka kita bisa ikut masuk kembali. Jadi kita cari yang saham-saham yang mulai mantul dari support-nya. Karena membeli saham itu cuma ada dua, yaitu beli di support atau keluar dari resistennya. Dan resisten itu dijadikan support. Itu maksudnya ya ini, kalau saya saat ini resistennya berada di MA5. Jadi kalau MA5-nya nanti dijebol dan dia dijadikan support, saya akan ikut masuk. Jadi membeli saham cuma ada dua itu ya, beli di support atau beli setelah dia keluar dari resistennya. Itu ya, beli di lantai atau di atas atap. Itu ya untuk ya mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, edukasi saya untuk teman-teman. Semoga bisa menjadikan psikologisnya dalam artian saat ini IHSG baru mengalami penurunan, kita jangan memaksakan untuk melawan. IHSG turun, kita sekarang turun, ini harganya murah, ARB kita beli, ini harga murah, ARB kita beli. Tidak seperti itu. Ada titik-titik atau area-area secara teknikal yang kita beli. Bukan berarti kita membeli teknikal, tapi kita juga menganalisa dengan ya kayak kemarin saya mengatakan bahwa ini beritanya seperti apa, yang tadi sudah saya ulas bahwa sekarang baru marak pembatasan, kemudian baru banyak pengeluaran saham-saham yang dikeluarkan dari margin, dan orang-orang yang pakai margin hari kemarin terpaksa harus dijual atau dijual paksa oleh sekuritasnya masing-masing. Oke, itu saja yang menjadi edukasi pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali cuan. Apakah salah analisa saya ini? Apakah benar analisa saya ini? Bisa Anda jawab atau Anda kasih komentar di dalam kolom komentarnya, atau Anda bahkan tidak suka, silahkan saja. Ini adalah pandangan tentang diri saya di dalam menganalisa saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.